Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai orang yang sudah tahu langkah-langkah atau cara Menyembelih hewan kurban. Nanti dikata Dengan Bapak Arianto selaku orang yang sudah berpengalaman dalam menyembelih hewan kurban. Bagaimana persiapan yang dilakukan sebelum penyembelihan hewan kurban dimulai? pastikan hewan kurban tersebut sudah diperiksa oleh dinas kesehatan dari dinas kesehatan peternakan dan sudah dapat jaminan dari pihak dinas tersebut bahwasanya hewan tersebut sudah sehat dan siap disembelih. sudah. Lalu bagaimana dengan anggota orang-orangannya? Anggota orang-orang itu tergantung seberapa besar hewan kurban tersebut. Kalau misalnya hewan kurban tersebut standar sekitar 4 orang atau 6 orang, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan bobotnya lebih besar, itu lebih banyak lagi orangnya. Kalau kambing perlu berapa, Pak? Kalau kambing biasanya 2 orang cukup. Iya. Untuk alat-alat yang perlu disiapkan apa saja? Yang pertama pisau, kedua tali tambang, ketiga tempat alokasi penyembelihan tersebut, di mana saat proses penyembelihan tidak mengganggu warga setempat. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja syarat hewan yang boleh dijadikan hewan kurban menurut ketentuan syariat? Menurut syariat Islam, hewan yang sudah bisa dikurbankan hewan sudah sehat. Yang pertama, yang kedua, hewan tersebut sudah mencapai usia yang ditetapkan. Yang ketiga, hewan tersebut mencapai bobot sesuai dengan pembagian untuk masyarakat. Ya, Sudah, Pak? Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang bertanggung jawab dengan pakan hewan yang disembelih? yang bertanggung jawab pihak panitia. Soalnya panitia harus sudah mempersiapkan dan menjamin pakan semua hewan-hewan tersebut dari pemeliharaan, perawatan, sampai waktu penyembelihan. Oke, saya lanjut. Apa saja yang harus dibaca saat proses penyembelihan berlangsung? Yang pertama, baca takbir sama bismillah. Itu Iya. saja. Iya. Yang ketiga, siapa saja yang mendapatkan daging kurban? Fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, terus untuk janda-janda, tunanetra, biasanya seperti itu, anak yatim piatu. Ya, Kalau untuk yang non muslim, apakah diperbolehkan untuk mengambil daging kurban? diperbolehkan aja, tergantung panitianya pembagiannya seperti apa. Baik. Iya. Baik. Selanjut, bagaimana langkah-langkah penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam? Langkah-langkahnya gimana kalau misalnya mau nyembelih? Langkah-langkahnya biasanya itu untuk penyembelihan tadi. Yang pertama, persiapan anggota untuk penyembelihan. Kedua, tali tambang harus yang maksimal dalam artian tali tambang tersebut yang bagus, yang kuat. Yang terus alokasinya harus dipersiapkan seaman-aman mungkin demi keamanan masyarakat, biar tidak terganggu orang lain. Biasanya itu yang digunakan untuk ketentuan dan persiapan penyembelihan. Dah. Lalu apa tujuannya membaca doa dan takbir sebelum proses penyembelihan? Karena itu sudah
ketentuan dan syariat dari agama Islam memang seperti itu, harus dan wajib. Wajib. Bagaimana proses pembagian daging kurbannya agar sesuai dengan aturan? Pembagian kurban tadi sesuai seberapa besar bobot daging kurban tersebut dan seberapa banyak warga yang ada di sekitar, dibagi per RT. Bisa pakai kupon. Atau kupon bisa, pakai KTP bisa, tergantung warganya banyak apa enggaknya, yang mampu tidak mampunya, biasanya kayak gitu. Ya. Biasanya apa saja kendala yang muncul saat proses penyembelihan dan bagaimana cara mengatasinya? Biasanya kendalanya itu waktu proses penyembelihan hewan yang ngamuk, biasanya seperti itu. Jadi proses penanganannya secara gotong royong bersama-sama menangkap hewan tersebut, yaitu menenangkan dan menjaga hewan tersebut biar tidak lari kemana-mana. Itu yang biasa langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak panitia. Depannya gimana? Udah tahu. Mungkin segitu saja dan sekian pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dah.